Kekurangan vitamin A merupakan kondisi ketika tubuh tidak memperoleh asupan vitamin A yang cukup, padahal zat ini berperan penting dalam berbagai fungsi biologis seperti menjaga penglihatan, mendukung sistem kekebalan tubuh, dan memelihara kesehatan. Selanjutnya, kita masuk di faktor penyebab kekurangan vitamin A. Ada dua faktor, yang pertama penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Penyebab langsung merupakan asupan vitamin A yang tidak mencukupi baik dari sumber hewani maupun dari sumber nabati. Sedangkan penyebab tidak langsung ada tiga faktor, yang pertama faktor individu, faktor ekonomi dan sosial, dan faktor lingkungan. Faktor individu di mana keberadaan penyakit infeksi seperti campak, diare, dan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA secara langsung mempengaruhi status vitamin A. Kemudian faktor ekonomi dan sosial di mana rendahnya ketahanan pangan rumah tangga, kondisi kemiskinan, serta kurangnya pengetahuan tentang gizi menyebabkan terbatasnya akses terhadap makanan yang kaya akan vitamin A. Faktor lingkungan, terbatasnya ketersediaan pangan sumber vitamin A yang beragam di tingkat lokal disertai dengan buruknya sanitasi lingkungan yang memicu terjadinya penyakit infeksi, menciptakan siklus yang memperburuk status gizi masyarakat. Selanjutnya, prevalensi kekurangan vitamin A berdasarkan data survei status gizi Indonesia atau SSGI tahun 2022. Cakupan suplementasi kapsul vitamin A pada bayi dengan umur 6-11 bulan dan balita umur 12-59 bulan secara nasional telah menunjukkan peningkatan yang cukup baik, mencapai 83,8%. Namun capaian ini masih belum memenuhi target nasional sebesar 90%. Kekurangan vitamin A dalam tubuh dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan baik ringan maupun berat. Yang pertama, buta senja merupakan tanda awal kekurangan vitamin A, di mana penderita mengalami kesulitan melihat dalam kondisi cahaya redup atau malam hari. Yang kedua, xeroftalmia, gangguan pada mata yang diawali dari pemanasan pada konjungtif mata yang memicu pelunakan kornea sehingga berpotensi menyebabkan infeksi, ulserasi, dan pada kasus yang lebih parah dapat berujung pada kebutaan permanen. Yang ketiga, gangguan sistem kekebalan tubuh. Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan epithel saluran pernapasan, pencernaan, dan kemih dapat mengalami retanisasi dan kehilangan kemampuan sebagai penghalang terhadap mikroorganisme. Akibatnya, anak akan menjadi lebih rentan terhadap infeksi seperti infeksi saluran pernapasan akut, diare, dan campak. Yang keempat, gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Vitamin A ini merupakan salah satu mikronukleat penting yang berperan dalam diferensiasi sel, pertumbuhan jaringan epithel, serta fungsi imun. Kurang vitamin A akan mempengaruhi proses tersebut sehingga berdampak pada pertumbuhan fisik dan perkembangan anak. Yang kelima adalah kelainan membran mukosa. Defisiensi vitamin A akan menimbulkan kelainan pada membran mukosa, yang dimana membran mukosa akan mengalami fase keratinisasi sehingga membran mukosa tersebut mengalami serta mengering. Yang keenam, kulit kering dan bersisik. Kurang vitamin A dapat menyebabkan kulit menjadi kering, bersisik, dan rentan terhadap infeksi kulit. Dan yang ketujuh adalah gangguan reproduksi. Kekurangan vitamin A dapat mempengaruhi fertilitas dan perkembangan reproduksi pada anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Nah, kita masuk pada pencegahan dan penanggulangan kekurangan vitamin A. Pertama itu suplementasi kapsul vitamin A. Program suplementasi vitamin A untuk balita telah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1978 dan berhasil mengatasi masalah kekurangan vitamin A selama 2 dekade. Nah, keberhasilan ini dibuktikan melalui survei gizi di 15 provinsi yang menunjukkan penurunan signifikan prevalensi xeroftalmia dari 1,33% pada tahun 1978 menjadi 0,34% pada tahun 1992. Nah, dalam kegiatan suplementasi digunakan kapsul vitamin A yang memiliki kandungan dosis tinggi. Nah, untuk standar pemberian untuk bayi 6-11 bulan, anak balita, serta ibu nifas didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015. Yang kedua, fortifikasi vitamin A, food-based approach atau intervensi berbasis makanan, fokus kepada makanan secara alamiah, makanan yang diproses, makanan yang difortifikasi atau kombinasi ketiganya dapat dijadikan sebagai alat utama untuk meningkatkan kualitas makanan dan untuk mencegah malnutrisi dan kekurangan gizi. Nah, pendekatan ini mengakui peran penting dari makanan untuk meningkatkan status gizi menjadi lebih baik dan peranan dari sektor pertanian dan pangan untuk mendukung langsung hidup masyarakat di pedesaan. Ada
Dasar pendekatan ini adalah melibatkan masyarakat dan pemerintah dalam desain, implementasi, manajemen, monitoring, dan evaluasi program untuk meningkatkan produksi dan konsumsi, khususnya makanan yang mengandung banyak mikronutrien, serta terkait mempertimbangkan absorpsi dan penggunaannya di dalam tubuh. Yang ketiga, penerapan gizi seimbang. Gizi seimbang adalah konsep penting dalam menjaga kesehatan tubuh dan mendukung fungsi tubuh yang optimal. Prinsip gizi seimbang diterapkan sejak anak usia dini hingga usia lanjut. Air susu ibu atau ASI adalah satu-satunya makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan bayi 0-6 bulan. Nah, salah satu peran dalam gizi seimbang adalah membiasakan diri mengonsumsi berbagai jenis pangan, termasuk sumber zat gizi mikro seperti vitamin A, agar terhindar dari defisiensi vitamin A. Nah, penerapan gizi seimbang memiliki peran penting dalam mencegah kurang vitamin A, nutrisi esensial yang dibutuhkan untuk kesehatan mata, sistem kekebalan tubuh, serta pertumbuhan sel.